Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam, aduh ya. Iya, mohon izin Pak Malik, saya Dilestari dari Guru Bahasa Indonesia, calon guru penggerak angkatan 11. Mohon izin mewawancarai Bapak. Silakan Madu, silakan Madu ya. Iya, terima kasih Pak Malik. Ya, begini Pak Malik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setiap problem yang ada, memang kita coba dilakukan dulu identifikasi ya. Kita lihat satu persatu problem yang ada, apakah ini memilah, apakah ini dilema etika atau bujukan moral tadi. Jadi tetap kita mencoba mengidentifikasi dulu masalah yang ada. Oh iya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di SMP 29 ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam proses itu memang pertama kita mencoba melihat bahwa setiap masalah kan ada plus minusnya ya. Kita kan coba melihat prioritas lagi nih. Mana yang kita lihat dari sisi baiknya, mana yang lebih besar, dari sisi mudarat mana yang lebih kecil. Nah, hari ini yang kita coba. Jadi setiap problem itu kita coba mengidentifikasi plus minusnya tadi gitu loh. Iya, jadi mengidentifikasi mana yang prioritas ya, skala prioritas, mana yang plus minusnya ya Pak ya. Betul. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Malik lakukan selama ini di SMP 29? Prosedur yang saya lakukan memang pertama setiap problem itu pasti kita bentuk tim ya. Dari tim yang ada bekerja, mereka mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, mereka ya mencari solusi. Lalu solusi itu dikerjakan, setelah itu ya cari tindak lanjut. Ini mau diapakan nih gitu kan ya? Setelah tahu solusi yang ada. Jadi kita tahu dulu, kita identifikasi, kita cari solusi, lalu ya kita tindak lanjut. Oh ya baik, jadi ada 3 langkah ya Pak ya, mengidentifikasi. Betul ya, bentuk tim. Oh ya, bentuk tim. Identifikasi, cari solusinya, lalu kita tindak lanjut. 4 langkah, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif adalah pertama kita diskusi ya. Diskusi sesama, artinya antara saya dengan kawan-kawan yang memiliki dilema tadi gitu, karena tim gitu kan, sehingga ini membuat kita menjadi menjadi lebih efektif dalam proses penyelesaian. Hasil diskusi itu adalah membuat kita ada solusi bagaimana harus kita kerjakan, kita lakukan. Iya, baik Pak Malik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kita hadapi pasti sangat beragam ya. Pertama pasti memang perbedaan prinsip ya antara saya dengan teman-teman gitu kan ya. Tapi itu kan menjadi masalah setelah kita duduk bareng, kita mengungkapkan sama-sama, berkomunikasi. Nah, ya benar tantangan tadi akan bisa selesai. Artinya perbedaan persepsi, perbedaan prinsip itu menjadi hal yang penting harus kita selesaikan. Oh iya. Jadi pada intinya perbedaan persepsi ya Pak ya? Iya, biasa persepsi. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi gini, dalam persoalan kita melihat dulu apa persoalan itu ya. Kadang-kadang kita melihat ada hal yang urgent yang harus segera kita selesaikan, ya itu selesaikan, harus tuntas hari itu. Tapi memang memungkinkan kita diskusi dengan teman, artinya membutuhkan pola pikir yang lagi dengan teman-teman yang lain, saya pikir kita buat tata kelola gitu. Ada tata kalanya, kapan kita harus diskusi, bagaimana siapa yang akan terjadi diskusi, bagaimana progresnya. Jadi sangat melihat dari apa problem yang ada gitu kan. Bisa saat itu harus kita selesaikan, harus selesaikan. Kalau emang bisa perlu waktu ya kita perlu waktu. Jadi juga tidak tergesa-gesa lah. Artinya sangat terlihat dari apa problem yang kita hadapi. Iya, tergantung jenis problemnya ya Pak. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bahkan bukan cuma seorang, kita tim ya. Kita mau Iya. membuat tim yang hebat lah gitu ya, buat Iya. tim. Jadi dengan adanya tim kita bisa saling koordinasi, konsultasi, mencari jalan keluar. Karena apa? Semakin banyak kepala, semakin banyak pola pikir, makin banyaklah solusi yang kita dapatkan. Gitu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran dapat didapatkan bahwa hidup ini nggak perlu lepas dari namanya masalah. Iya. Apakah masalah etika, apakah masalah tentang moral, itu pasti ada masalah semuanya. Dan yakinlah bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kan tanpa betul Allah memberikan ujian pada kita karena Allah tahu kita bisa menyelesaikan itu semuanya. Yang penting kita bisa diskusi dengan teman-teman, kita ajak bertanya teman-teman, tidak menyelesaikan dengan sendiri. Ada ajak tim, ajak bersama, kita progres, itu yang penting buat saya sih. Baik. Pelajarannya. Terima kasih banyak Pak Malik atas wawancara yang telah dilakukan. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari hasil wawancara ini. Demikian proses wawancara dari Dwi Lestari, calon guru penggerak angkatan 11. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Strada Santo Paulus, Jakarta Utara, bersama Bapak Stefanus Riko Handrianto. Selamat pagi Bapak Stefanus Riko Handrianto. Mohon izin Bapak, saya akan mewawancarai Bapak terkait modul 3.1 tugas calon guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan nomor 1 nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, sebagai kepala sekolah saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan memperhatikan situasi tentunya yang melibatkan konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Itu misalnya ketika ada situasi di mana kejujuran harus dipertimbangkan bersama dengan perlindungan terhadap siswa atau staf. Nah, saya juga sering mendengarkan umpan balik dari guru, siswa juga. Kenapa? Karena untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah, dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya sama-sama besar, sama-sama benar, saya mengedepankan pendekatan kolaboratif biasanya, di mana saya melibatkan guru, staf, dan terkadang pimpinan yang lebih tinggi ya, seperti pengawas. Nah itu juga terkadang orang tua dalam diskusi tentunya untuk mendapatkan berbagai perspektif. Nah dengan cara ini saya rasa dapat mengeksplorasi solusi yang seimbang dan adil, ya adil bagi semua pihak tentunya yang terlibat di dalamnya. Jadi ketemu juga win-win solutionnya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Lalu langkah-langkah atau prosedur, biasanya langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu, pertama mengidentifikasi masalah itu sendiri, di mana ya saya harus bisa menentukan dengan jelas apa dilema etika yang dihadapi itu. Makanya butuh suatu identifikasi masalah. Kemudian
pengumpulan data, itu poin yang kedua. Di dalamnya saya harus bisa mengumpulkan informasi yang relevan, tentunya dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga, diskusi tim. Nah, ini saya mengadakan pertemuan dengan tim khususnya untuk membahas opsi-opsi yang ada. Kemudian poin yang keempat adalah analisis konsekuensi. Nah, di sini kita menilai dampak dari setiap pilihan yang mungkin diambil. Apa dampaknya ke depan? Ya. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, di sini yang mengambil keputusan itu harus berdasarkan analisis dan konsensus tim itu sendiri. Lalu setelah mengambil keputusan, kita evaluasi hasil. Nah, di situ setelah implementasi, biasanya saya mengevaluasi hasil keputusan untuk pembelajaran ke depan juga. Bapak mohon izin melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kemudian terkait dengan hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan. Ini hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika yang mana di dalamnya terkait dengan keterlibatan komunitas. Ya. Ini keterlibatan komunitas itu di mana saya mengajak semua pihak terkait untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Lalu ada pendekatan berbasis nilai, itu yang kedua. Nah, ini mengacu pada nilai-nilai sekolah, ya, core value sekolah sendiri dan misi pendidikan sebagai panduan utamanya. Lalu berikutnya adalah keterbukaan dan transparansi, di mana keterbukaan dan transparansi ini tentunya memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka agar semua pihak merasa dihargai juga. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri, kalau sejauh ini saya sebagai kepala sekolah ya, ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan, tentunya pada kasus-kasus dilema etika. Sebagai contohnya, ada tekanan dari berbagai pihak itu ya, terkadang ya tekanan dari orang tua atau komunitas, ya, akhirnya memilih satu sisi tertentu itu kadang-kadang menjadi tekanan bagi saya. Kemudian perbedaan pendapat. Nah, di sini berbagai sudut pandang itu dapat menyebabkan kebingungan saya dan adanya konflik ya di antara staf dan siswa seperti itu kadang-kadang menjadi kendala juga. Berikutnya, ketidakpastian hasil. Nah, ini sulit untuk memprediksi dampak jangka panjangnya dari keputusan yang diambil itu sendiri. Kadang-kadang ya terkait dengan hal-hal yang membuat kita dilema itu. Kalau begini, kira-kira nanti efeknya apa ya? Dampaknya apa ya? Itu. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Lalu terkait dengan prosedur penyelesaian kasus dilema etika, nah, saya sendiri tidak memiliki jadwal tepat. Artinya tidak harus terjadwal ini jam sekian hari ini dan lain sebagainya ya dalam penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri. Tapi saya berusaha untuk menangani masalah tersebut secepat mungkin setelah mendapatkan informasi yang cukup. Nah, prosedur yang saya jalankan itu tentunya mengikuti langkah-langkah sistematis seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, dalam yang saya tadi tekankan di diskusi tim sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Lalu yang terakhir terkait dengan faktor pendukung dalam pengambilan keputusan. Nah ini sejauh ini beberapa faktor atau individu ya, yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu termasuk pertama tim manajemen sekolah sendiri. Nah di situ kita diskusi dengan tim manajemen sehingga hal ini sangat membantu untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Ini kemudian yang kedua, mentor dan konsultan pendidikan. Nah kalau di tempat saya ini ada khusus ya, ada konsultan pendidikannya. Nah mereka itu biasanya memberikan wawasan berharga untuk berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka tentunya ya, terkait dengan dilema etika itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya tertulis. Biasanya karena saya suka membaca juga ya, untuk literasi terkait dengan penjelasan masalah dan lain sebagainya, itu biasanya saya ada referensi buku-buku dan artikel tentang etika pendidikan itu ya. Pertanyaan terakhir ya Bapak, nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pertanyaan yang terakhir terkait dengan pembelajaran dari pengalaman. Ya. Dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika itu saya belajar bahwa ada 3 poin. Pertama, pentingnya empati, di mana memahami perspektif orang lain itu sangat penting. Ya, untuk apa? Untuk mencapai solusi yang berkeadilan, win-win solution, gitu ya. Kemudian poin yang kedua adalah nilai kerjasama. Nah, di mana kolaborasi dengan berbagai pihak itu dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan menurut saya lebih bisa diterima. Nah, yang terakhir ini selalu yang kami lakukan juga di dalam komunitas sekolah kami, yakni refleksi yang berkelanjutan. Ya, baik Bapak, cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai tugas wawancara calon guru penggerak. Mohon maaf Bapak telah mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak, semoga sukses di dalam memimpin pembelajaran di sekolah Bapak. Demikian wawancara saya Dwi Lestari, calon guru penggerak kepada kepala sekolah SD Strada Santo Paulus, Jakarta Utara, yaitu Bapak Stefanus Riko Handrianto. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.